Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, pada pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang surga. Pada kali ini kita akan membahas surga dari sisi pintu-pintunya, jumlah pintu-pintu surga berdasarkan penelitian para ulama itu ada 8. Surga itu memang mempunyai pintu-pintu yang dimana kaum mukminin akan memasuki pintu-pintu itu untuk masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa pintu-pintu itu akan terbuka tatkala kaum mukminin akan memasukinya, dan para malaikat menyambut mereka dengan mengucapkan ucapan selamat kepada mereka berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat 73 yang tadi juga dibacakan waktu sholat. Wasiqal ladzina taqarrabbahum ilal jannah zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya dibawa ke dalam surga zumaron, dengan berombongan pula. Idza ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, wa futtihat abwabuha, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, salamun alaikum, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, tibtum, berbahagialah kamu, fadkhuluha khalidin, maka masuklah surga ini sedangkan kamu kekal di dalamnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, Tafsir Qur'anil Azim, beliau berkata, sementara jumlah pintu surga berdasarkan hadis-hadis yang sahih dapat disimpulkan sebanyak 8 buah. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, dahulu menggembalakan unta menjadi tugas kami. Tibalah giliranku
maka aku giring unta-unta itu pada sore hari. Tidak disangka aku menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri berbicara di hadapan para sahabatnya. Yang dapat aku dengar dari sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang muslim yang berwudu dan ia menyempurnakan wudunya, lalu ia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat dalam keadaan penuh khusyuk konsentrasi terhadap sholat itu dengan hati dan wajahnya, kecuali ia mendapatkan surga. Uqbah bin Amir berkata, aku berkata, alangkah indahnya ucapan ini. Tiba-tiba ada di depanku, yaitu di depan Uqbah bin Amir, orang yang berkata yang sebelumnya lebih baik dari itu, yang sebelumnya lebih baik dari itu. Aku, yaitu Uqbah bin Amir, melihatnya. Ternyata orang yang berbicara itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, aku lihat engkau, hai Uqbah bin Amir, baru saja tiba tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sebelum kamu datang, beliau bersabda, ma minkum min ahadin ya tawadda'u fayublighu au fayusbihul wudu'a. Tidaklah ada salah seorang dari kalian yang berwudu lalu ia melebihkan batas wudunya atau menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian setelah selesai dari wudunya ia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Umar, setelah siapa saja di antara kalian setelah dia itu berwudu, bahkan ketika berwudu dia melebihkan batas wudunya atau menyempurnakan wudunya, setelah selesai kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, pasti akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Yadkhulu min ayyiha sya'a, maka ia dapat masuk dari pintu-pintu surga mana saja yang ia sukai. Ada satu riwayat dari Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda,
fil jannati thamaniyatu abwabin. Di dalam surga ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-royan. Di dalam surga ada pintu yang dinamakan pintu ar-royan atau babur royan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan memasuki surga melalui pintu itu illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Dari Ubadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, man syahida, barang siapa bersaksi, an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Wa anna Isa abdullah, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah. Wa rasuluhu, dan utusannya, rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang dilontarkan ke dalam Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Wal jannata haq, dan surga itu hak, benar adanya. Wan nar haq, dan neraka itu hak, benar adanya. Adkhalahullahul jannah, pasti Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Min abwabil jannati tsamaniyah, dari pintu-pintu surga yang 8. Ayyiha sya'a, melalui pintu mana saja yang ia inginkan. Ala ma kana minal amal, apapun amal yang telah ia dilakukannya. Pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu berdasarkan ayat tadi memiliki nama-nama. Salah satu pintu surga yang disebutkan tadi adalah namanya Ar-Royan atau Babur Royan. Pembahasan surga dan segala kenikmatannya, termasuk juga nama-nama pintunya, masuk kategori perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib yang tidak bisa diketahui seseorang kecuali melalui informasi yang berasal dari wahyu. Jadi nama-nama pintu yang ada di surga itu masuk dalam kategori perkara-perkara gaib yang harus kita imani, dan kita tidak bisa mengetahui nama-nama itu kecuali melalui informasi, berita, kabar yang berasal dari wahyu. Maka seseorang pun tidak bisa mengutarakannya, menyebutkan namanya, kecuali dengan dasar dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ada beberapa hadis yang mengetengahkan nama-nama pintu surga secara jelas. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man
anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang membelanjakan zawjaini fi sabilillah, dua barang, ya, bukan dua istri atau suami, tapi dua barang, zawjain, dua barang, fi sabilillah, di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdallah, wahai hamba Allah, hada khairun, ini lebih baik. Faman kana min ahli sholah, barang siapa ia termasuk ahli sholah, dia termasuk ahli sholat, du'aya min babis sholah, maka ia akan dipanggil melalui babus sholah, melalui pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa termasuk ahli jihad, barang siapa ia termasuk ahli jihad, du'aya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari babul jihad, dari pintu surga yang namanya pintu al-jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa termasuk ahli siyam, ahli berpuasa, du'aya min babi ar-royan, maka dia akan dipanggil dari pintu yang namanya ar-royan, pintu ar-royan. Wa man kana min ahli shadaqah, barang siapa termasuk ahli shadaqah, du'aya min babis shadaqah, maka ia akan dipanggil dari babus shadaqah, pintu shadaqah. Hadis di atas memuat 4 nama pintu surga, yaitu babus sholah, pintu sholat, babul jihad, pintu jihad, babu ar-royan, pintu ar-royan, ini bagi orang yang ahli puasa, dan satunya lagi adalah babus shadaqah, pintu shadaqah, ini bagi orang yang ahli shadaqah. Sementara pintu kelima ada yang mengatakan bernama babul aiman, babul aiman, pintu al-aiman, itu pintu kanan, yang akan dimasuki, ya, pintu al-aiman ini akan dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya, akan dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam hadis syafaat dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhilil jannata, masukkanlah ke dalam surga, min ummatika, dari umatmu, man la hisaba alaihi, bagi orang yang tidak dihisab dan tidak pula diazab, min babil aiman, dari pintu al-aiman, dari babul aiman atau dari pintu al-aiman, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nas, mereka itu bersama manusia yang lain, fima siwa dzalika minal abwab, dalam pintu-pintu surga yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di antara nama pintu-pintu surga adalah babul aiman, yaitu pintu bagi orang yang bertawakal,
yang akan memasuki surga yang tidak mengalami hisab dan juga tidak diazab. La hisab wala azab, tidak dihisab dan juga tidak diazab, tidak disiksa. Sementara 3 pintu lainnya para ulama berijtihad. Para ulama berijtihad dalam menentukan nama-namanya, karena hadis-hadis tentang itu tidak sahih. Imam Nawawi rahimahullah mengutip keterangan Al-Qadhi rahimahullah, ada penyebutan nama-nama pintu surga lainnya yang berjumlah 8 pintu dalam hadis lain, yaitu pintu taubat, babut taubat, pintu orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia, atau pintu rodin. Ini adalah nama 7 pintu yang disebutkan dalam hadis-hadis, dan disebutkan dalam hadis mengenai 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, bahwa mereka masuk melalui pintu Al-Aiman. Kemungkinan itu, yaitu kemungkinan pintu Al-Aiman itu adalah pintu yang ke-8. Sedangkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah setelah bicara tentang 4 pintu surga di atas, beliau rahimahullah mengatakan yang belum disebut dari rukun Islam adalah haji, maka pasti ada pintunya. Adapun pintu ketiga lainnya, pintu orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia, yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Rauh bin Ubadah, dari Ash'af, dari Al-Hasan secara mursal. Sesungguhnya Allah memiliki pintu di surga yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang memaafkan orang lain yang mendoliminya. Pintu lainnya adalah pintu Al-Aiman, yaitu pintu bagi orang-orang yang bertawakal, yang akan memasuki surga, orang-orang yang tidak mengalami hisab, tidak mengalami perhitungan amalan dan azab. Yang ketiga mungkin adalah pintu zikir, sebab Imam At-Tirmidzi memiliki riwayat yang mengisyaratkan tentang itu. Mungkin juga babul ilmi, pintu ilmu, wallahu a'lam. Kemungkinan pintu-pintu yang dari situ ada seruan panggilan merupakan pintu-pintu yang berada di dalam pintu-pintu utama surga, sebab amal soleh itu jumlahnya lebih dari 8, wallahu a'lam. Dari uraian pembahasan tentang surga yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa semua orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari akhir pasti berharap agar dimasukkan ke dalam surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan abadi, yang tidak membosankan dan tidak diselingi kesusahan atau penderitaan sebagaimana di dunia,
tempat yang hanya disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan maghfirah, ampunan, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan surga, arduha ka'ardis sama'i wal ardi, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para utusannya, beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi may yasha, karunia itu diberikan Allah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Al-Hadid ayat 21. Yang kedua, surga adalah tempat yang berisi kenikmatan yang tidak pernah diketahui dan belum pernah dirasakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas sholihin, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang sholih, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun samingat, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Dhukhran bal huma utliqtum alaihi, sebagai simpanan yang telah dipersiapkan untuk kalian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan surat As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang disembunyikan kepada mereka, min qurrati a'yun, yang indah dipandang mata, sebagai penyejuk hati, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Yang ketiga, tidak mengherankan jikalau seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sangat merindukan kehidupan surga, sangat merindukan kehidupan surga. Dan yang berikutnya, dan ini yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk para hambanya yang dipersilahkan memasuki surga dari pintu mana saja, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidaklah ada seorang di antara kalian yang berwudu, fayubliru au fayusbihul wudu'a, kemudian ia melebihkan batas wudunya atau menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian setelah selesai
dari wudu ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah. Pasti akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Ia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang ia sukai. Atau Allah akan menjadikan kita hambanya yang dipersilahkan masuk melalui pintu surga tertentu, sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang membelanjakan, menginfakkan dua barang fi sabilillah, di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdallah, wahai hamba Allah, hada khair, ini lebih baik. Faman kana min ahli sholah tu'iyya min babis sholah, barang siapa termasuk ahli sholah maka dia akan dipanggil dari babus sholah, dari pintu sholat. Ini nama pintu surga yang telah ditentukan. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa termasuk ahli jihad, tu'iyya min babil jihad, maka ia akan dipanggil dari pintu al-jihad. Wa man kana min ahli siyam tu'iyya min babir rayyan, barang siapa termasuk ahli puasa maka ia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah, barang siapa termasuk ahli shadaqah, du'iya min babis shadaqah, maka ia akan dipanggil dari pintu shadaqah. Akhirnya kami mohon kepada Allah dari karunia-Nya yang agung supaya berkenan menjadikan kita semuanya termasuk penghuni surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan materi kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.